Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Uni Darmi, awak dengar Belanda datang kemari yo. Iya Bana Umi, hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Bana Umi, awak pun berpikir begitu. Hei kalian, hahaha. You and you harus tunduk kepada I. Kalau tidak, host and seisinya jadi milik I. Iya, kami akan tunduk padamu, Tuan. Kelly, ambil sembako di belakang. Hei, I pengen tanya kepada you and you. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol, Tuan. Hah? Siapa itu? Seharusnya akulah yang paling kalian hormati di sini. Ini sembako untuk kalian. Kalau begitu saya pergi dulu, Tuan. Tuan James, I dengar di sini ada 2 golongan yang bisa kita manfaatkan. In here. Hahaha, ide bagus. Good, very good. Tugas kita sekarang yaitu menghasut kedua golongan tersebut. Menghasut keduanya. Baiklah, mari kita jalankan rencana itu. Oke, Tuan James. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentot sedang berjalan di permukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Lihatlah, mereka sedang bermain judi. Bagaimana jika Tuan melarangnya? Hei, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Islam melarang permainan itu. Hentikan sekarang. Indah, ini adalah tradisi kami. Hentikan atau Tuhan akan melaknat kalian. Ah, Indah, lebih baik kalian pergi jika kesini hanya untuk melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak memaksa kalian untuk berhenti. Ayo, lanjut. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sentot dan Darmi. Selamat sore. Sore. Saya singgah di sini hanya ingin menyampaikan sesuatu tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuhan singgah kemari? Apakah kalian tidak sadar kaum kalian lebih sedikit daripada kaum hitam? Mereka juga meremehkan kaum-kaum kalian. Benarkah itu, Tuan? Baiklah, jika kau tidak percaya, maka ambillah uang ini. Jika saya berbohong, maka uang ini milik kamu. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Tidak apa-apa, ambil saja. Ini memastikan jika saya tidak berbohong. Tidak usah, Tuan. Ya sudah, saya pergi dulu. Saya hanya menyampaikan itu kepada kalian. Good afternoon. Good afternoon. Hati-hati, Tuan. Berani sekali mereka mengatakan itu tentang kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum hitam. Sama dengan cara James, hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api setelah mendengarkan perkataan dari orang Belanda tersebut. Setelah selesai menghasut, mereka berdua bertemu. Aku harap mereka teradu domba oleh omonganku. Ya, betul sekali. Kita tunggu aja selanjutnya apa yang terjadi pada kedua kaum tersebut. Baiklah, mari kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Namun, perdebatan mereka membuat kaum masing-masing menjadi panas dan terjadi perang antar kaum. Apa maksud kalian telah menghancurkan nama baik kaum putih? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum hitam yang tidak baik kepada penduduk sekitar? Allah kok? Ah, kalianlah yang telah menghina nama baik kaum kami. Awak akan melaporkan kau pada Tuan Imam Bonjol karena kalian telah menghancurkan nama baik kami. Baiklah, jika itu yang akan kau laporkan pada Imam Bonjol, awak akan mengadukan kau pada pimpinan kami.
Saat itulah kaum putih dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum hitam bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kan hitam, kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Ah, banyak bicara kau. Bilang aja kau takut menghadapi kau adab. Kami bukan takut peperangan, tapi kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Pasaran. Tuan, sebaiknya kita mundur. Pasukan kita sudah banyak yang gugur. Pasukan mundur. Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuan Hitam memerintahkan meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Sudah masuk. Malam Tuan, saya dari kaum hitam, utusan dari Tuan Hitam ingin menyampaikan bahwa kami kalah dalam berperang melawan kaum putih. Jadi di sini kami ingin minta bantuan Tuan untuk melawan kaum putih. Baiklah, kami akan membantu kalian, tapi kami tidak membantu dengan peperangan. Kami akan membantu perjanjian dengan kaum kalian dengan kaum putih, agar kalian saling hidup dengan aman. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Saya pamit untuk pergi dulu. Ya. Hahaha. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita. Mereka meminta bantuan kepadaku. Ya, benar sekali Tuan James. Ini adalah kesempatan untuk kita. Permisi Tuan. Ya, Bram. Bagaimana jika kita membuat pertemuan dengan kedua kaum tersebut dan membuat perjanjian pembagian pembatasan? Ide bagus. Oke, untuk sekarang Bram, kamu pergi ke kaum hitam dan Kelly kamu pergi ke kaum putih. Baik Tuan James. Dalam pertemuan James dan kaum hitam dan kaum putih, Thanks sudah datang ke pertemuan ini. Maksud I mengumpulkan kalian di sini adalah ingin membuat perbatasan antara kaum hitam dan kaum putih. Maka dari itu, tentara I akan mengurus perbatasan itu. Paham kalian berdua? Baiklah jika begitu. Tetapi kalau dia melewati perbatasan antara kaum hitam dan kaum putih, kami akan menghukumnya. Saya tidak setuju dengan perjanjian ini karena antara kaum hitam dan kaum putih tidak ada perbedaan. Tetapi karena kaum hitam sudah membuat keputusan, saya akan setuju juga. Kalau gitu, silakan tanda tangan surat persetujuan pembatasan ini. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Saya pamit undur diri.
Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut, dan kaum hitam pun menyadari karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam dengan dipaksa kerja, dan pimpinan kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku telah menyesal mengikuti perjanjian tersebut. Banyak dari kaumku mengadu bahwa mereka memaksanya untuk bekerja dan mencarikan penghasilan. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda terhadap penduduk sekitar kita. Belanda dari awal hanya memanfaatkan kita, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Iya, aku telah melihatnya, dan maafkan aku jika terlalu percaya kepada mereka. Sekarang kita hanya perlu mengusir mereka dari Minangkabau. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bersatu untuk mengusir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan pengikutmu. Baik. Kita bisa bertemu di peristirahatan Belanda saat fajar. Aku akan membawa pengikutku. Setelah pertemuan itu, tuanku Imam Bonjol dan tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apakah kaum hitam dan kaum putih sudah siap? Siap. Gerak! Apa yang terjadi di luar sana, Bram? Kita diserang Tuan, sebaiknya Tuan dan Kelly kabur sebelum mereka masuk dan membunuh Tuan. Kalau begitu, kau ikut dengan kami. Baik. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram untuk meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita mengalami kekalahan oleh kedua kaum mereka. Jika mereka berdua bersatu, maka kita akan kalah. Oleh sebab itu kita harus pergi ke Pulau Jawa untuk meminta bala bantuan. Bram, kamu pergi ke Pulau Jawa dan meminta bala bantuan. Paham? Tuan. Sesampainya Bram di Pulau Jawa, Siap, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan untuk membantu pasukan yang telah banyak gugur oleh rakyat di Pulau Sumatera Barat. Baik, kau kembali sebentar malam dengan pasukan 500 orang. Pasukan, siapkan kapal untuk kalian bisa pergi ke Pulau Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Oke. Tuan, saya sudah membawa 500 pasukan dari Jawa. Bagus. Baiklah, kalau begitu kita akan serang kedua kaum itu besok tanpa ampun. Paham? Baik, Tuan.
tuanku Hitam ikut kabur juga? Tidak, dia sudah mencuri. Hahaha, itu bagus. Kita menang. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palabu untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau,